Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Termodinamika dan Fisika Statistik akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mesin diesel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu Niken Octavia, yang kedua Farah Taufik, yang ketiga Maya Putri Safira, yang keempat saya sendiri Rahmat Fajri, dan yang kelima Fulki Verka. Saya Farah Taufik akan menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang mesin diesel. Penggunaan mesin diesel telah lama dikembangkan sejak awal abad ke-19. Sebelum adanya mesin diesel pada kendaraan, awalnya para insinyur terlebih dahulu mengembangkan teknologi mesin pembakaran internal yang diprakarsai oleh Nikolaus Otto, seorang peneliti asal Jerman, pada tahun 1876. Mesin diesel mulai dikembangkan pada tahun 1892 oleh seorang insinyur Jerman, yakni Rudolf Diesel. Jadi, nama diesel itu diambil dari nama pengembangnya, yaitu Rudolf Diesel. Ia memiliki hak paten, yaitu proses dan aplikasi penggerakan pembakaran internal. Prinsip dasarnya adalah ketika di proses tekanan ekstrim, maka suhu dalam ruang pembakaran internal akan meningkat, dan hal ini juga akan dapat digunakan untuk menyulut bahan bakar. Rudolf Diesel yakin bahwa ia dapat membuat mesin yang jauh lebih efisien dalam hal panas dibandingkan mesin penggerak berbasis pembakaran internal lainnya. Kemudian, pada tahun 1897 di Universitas Munich, ia berhasil membuat sebuah mesin diesel pertama yang bekerja dengan baik. Kemudian, ia memamerkan penemuannya pada ajang Paris Expo di tahun 1900. Saat itu, Rudolf Diesel berhasil mengembangkan mesin di mana ia menggunakan bahan bakar dari minyak kelapa sebagai penggerak mesin diesel. Hal ini menjadikannya sebagai mesin biodiesel yang pertama di dunia. Atas penemuannya tersebut, hingga saat ini mesin diesel masih digunakan oleh beberapa kendaraan besar seperti bus dan truk hingga kendaraan pribadi. Karena mesin diesel dapat menghasilkan torsi yang jauh lebih tinggi dan pembakarannya jauh lebih bersih sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar. Namun, pada kenyataannya mesin diesel bukan berarti tidak memiliki dampak yang buruk. Salah satunya yaitu pencemaran terhadap lingkungan udara. Penggunaan mesin diesel dapat mengeluarkan lebih banyak unsur PM dan NOx ke dalam atmosfer. Dalam kemajuan teknologi, pada mesin kendaraan saat ini, banyak produsen otomotif yang menciptakan mesin yang ramah lingkungan, salah satunya dengan menciptakan kendaraan bertenaga listrik. Nah, pada saat ini itu beberapa produsen otomotif mulai mengembangkan mesin diesel yang menggunakan teknologi hybrid. Salah satunya Suzuki yang membawa varian mobil R3 dengan mesin diesel hybrid. Hal ini agar mobil tetap bekerja dengan maksimal namun lebih hemat bahan bakar serta mengurangi emisi kendaraan. Saya Maifri Safira akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu mengenai proses termodinamika yang terlibat pada mesin diesel. Nah, prosesnya dapat kita lihat pada grafik yang ditunjuk, yang mana pada proses dari titik 1 ke titik 2 itu proses kompresi secara isentropik. Nah, pada proses ini menggambarkan bahwa volume dalam sistem piston silinder mengecil, sehingga tekanan dan temperaturnya juga meningkat. Selanjutnya pada proses dari titik kedua ke ketiga, yaitu proses penerimaan kalor yang disertai dengan ekspansi secara isobarik, di mana isobarik itu memiliki tekanan yang konstan. Nah, pada proses ini menggambarkan pembakaran bahan bakar udara di dalam piston. Bahan bakar di Excel diinjeksikan ke ruang bakar, sehingga pembakaran terjadi karena tekanan dan temperatur udara titik 2 sangat tinggi. Selanjutnya itu pada proses dari titik ketiga ke titik keempat, yaitu proses ekspansi secara isentropik. Pada proses ini menggambarkan ekspansi yang dihasilkan dari pembakaran yang sebelumnya. Tekanan dan temperatur yang tinggi dengan hasil pembakaran memaksa sistem ekspansi. Yang terakhir yaitu pada proses dari titik 4 ke titik 1, yaitu proses pembuangan kalor secara isohorik. Pada proses ini menggambarkan pembuangan gas hasil pembakaran. Nah, hasil pembakaran bahan bakar yang biasanya karbon dioksida dan air dibuang keluar sistem. Selanjutnya mengenai relasi besaran-besaran termodinamika pada siklus mesin diesel.
Dari proses yang satu ke dua, dilihat pada siklus, itu merupakan kompresi adiabatik. Kompresi adiabatik adalah proses termodinamika di mana energi internal sistem meningkat karena kenaikan suhu. Dapat dilihat pada rumus T2 sama dengan T1, V1 per V2 dipangkatkan K kurang 1 sama dengan T1, RV K dipangkatkan K kurang 1. Proses yang kedua 3 merupakan tekanan K. Dengan rumus T3 sama dengan T2 V3 per V2 sama dengan T2 RC sama dengan T1 RV dipangkatkan K dikurang 1 dikalikan dengan RC. Proses 3-4 itu adalah ekspansi adiabatik, yaitu pemuaian gas tanpa penukaran panas atau massa dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dilihat rumusnya pada slide. T4 sama dengan T3 V3 V2 dipangkatkan K kurang 1, di mana V3 per V4 sama dengan V3 per V1 sama dengan V3 per V1 dikali V2 dikali V2 sama dengan V2 per V2 dikali V2 per V1 sama dengan RC dikali 1 per RV, jadi dapatkan RC per RV. Jadi T4 sama dengan T3 RC per RV dipangkatkan K dikurang 1 sama dengan T1 RV dipangkatkan K dikurang 1 RC, RC per RV dipangkatkan K kurang 1, jadi hasilnya T1 RC K dikurang 1. Selanjutnya, saya Rahmat Fajri akan menjelaskan mengenai efisiensi mesin diesel. Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran luar lainnya, karena memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Mesin diesel kecepatan rendah dapat memiliki efisiensi termal lebih dari 50%. Untuk rumus umum efisiensi diesel yaitu 1 dikurang T4 kurang T1 dibagi K dalam kurung T3 kurang T2. Dari nilai T2, T3, dan T4 yang telah diperoleh sebelumnya dari besaran-besaran termodinamika dalam siklus, disubstitusikan ke rumus persamaan efisiensi diesel dan disederhanakan sehingga diperoleh persamaannya yaitu 1 dikurang 1 per RV pangkat K kurang 1 RC pangkat K kurang 1 dibagi K dalam kurung RC kurang 1. Baiklah, di sini saya Niken Octavia akan melanjutkan presentasi mengenai mesin diesel. Pembahasan selanjutnya yaitu prospek, pengembangan, dan penerapan yang dilakukan pada mesin diesel. Mesin diesel awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap. Sejak tahun 1910-an, mesin ini mulai digunakan untuk kapal dan kapal selam. Kemudian diikuti lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Pada tahun 1930-an, mesin diesel mulai digunakan untuk mobil. Sejak saat itu, penggunaan mesin diesel terus meningkat. Mesin diesel saat ini menggunakan tekanan yang sangat tinggi dengan pompa mekanik dan menekan bahan bakar dengan injektor tanpa udara bertekanan. Dengan diesel injeksi langsung, injektor akan menyemprot bahan bakar melalui 4-12 orifice kecil pada noselnya. Mesin diesel injeksi generasi awal selalu mempunyai pembakaran awal tanpa kenaikan tekanan yang drastis ketika pembakaran. Saat ini, diesel sedang dilakukan untuk menggunakan lagi beberapa bentuk injeksi udara pada desain asli Rudolf Diesel untuk mengurangi polusi nitrogen oksida. Pada semua mesin diesel modern selalu mengacu pada desain asli Rudolf Diesel, di mana bahan bakar menyala melalui kompresi tinggi. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.